Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musa ibnu Ismail. Qala haddatsana Wuhaib. Qala haddatsana Hisham an Fatimah an Asma qalat ataitu Aisyah wa hiya tusalli faqultu ma sya'nun nasi fa asyarat ila samai fa idzan nasu qiyamun faqalat subhanallah qultu ayatun fa asyarat bi ra'siha ay na'am fakumtu hatta tajallani al-hushyu faja'altu asubba ala ra'sil ma fahamidallah azza wa jalla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa asna alaihi thumma qala ma min sya'nin telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaib berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham dari Fatimah dari Asma berkata. Beliau berkata, aku menemui Aisyah saat dia sedang sholat. Setelah itu aku tanyakan kepadanya, apa yang sedang dilakukan orang-orang? Aisyah memberi isyarat ke langit. Ternyata orang-orang sedang melaksanakan sholat gerhana matahari. Maka Sayyidah Aisyah berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah. Aku tanyakan lagi, satu tanda saja. Lalu dia memberi isyarat kepada kepalanya. Maksudnya mengangguk tanda mengiyakan. Maka aku pun ikut sholat, namun timbul perasaan yang membingungkan. Hingga aku siram kepalaku dengan air. Dalam khutbahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Allah dan mensucikannya. Lalu beliau bersabda, yuqbadul ilmu wa yadhaharul al jahlu wal fitanu wa yaksuru al harju qila ya Rasulullah wa mal haraj ma min syai'in
Ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqatal hattal jannati wan nari fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum misla au qarib la adri ayya dzalika qalat asma'u min fitnatil masihid dajjal yuqalu ma ilmuka bihadzal rajul fa ammal mu'minu awil mukinu la adri bi ayyihima qalat asma fayaqulu huwa muhammadur rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fa ajabna wattaba'na huwa muhammadun thalathan fayuqalu na'am Muhammadur Rasulullah na'am salihan nam salihan qad alimna in kunta lamukinan bihi wa ammal munafiqu awil murtabu la adri ayya dzalika qalat asma fayaqulu la adri sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dalam khutbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan mensucikannya. Lalu beliau bersabda, tidak ada sesuatu yang belum diperlihatkan kepadaku kecuali aku sudah melihatnya dari tempatku ini hingga surga dan neraka. Lalu diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan terkena fitnah dalam kubur kalian seperti atau hampir berupa fitnah yang aku sendiri tidak tahu apa yang diucapkan Asma. Di antaranya adalah fitnah Al-Masihud Dajjal. Akan ditanyakan kepada seseorang di dalam kuburnya, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini? Adapun orang yang beriman atau orang yang yakin, mereka akan menjawab, dia adalah Muhammad utusan Allah. Dia telah datang kepada kami membawa penjelasan dan petunjuk. Maka kami sambut dan kami ikuti beliau. Dia adalah Muhammad diucapkan sampai 3 kali. Nah, ini pertanyaan ketika di alam kubur. Maka kepada orang itu malaikat mengatakan, tidurlah dengan tenang. Sungguh kami telah mengetahui bahwa kamu adalah termasuk orang-orang yang yakin. Adapun orang yang munafik atau orang yang ragu terhadap keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya di alam kubur oleh malaikat Munkar dan Nakir, dia akan menjawab, aku tidak tahu siapa dia. Aku mendengar manusia membicarakan sesuatu, maka aku pun jadi dia tidak bisa menjelaskan dengan yakin siapakah Nabi Muhammad itu. Oleh karena itu, dengan hadis ini salah satu syarat agar kita selamat nanti di dalam fitnah kubur, yaitu kita selama hidup di dunia ini harus yakin terhadap
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau adalah seseorang yang diutus oleh Allah, Tuhan semesta alam. Beliau diutus membawa petunjuk kepada kita semua agar kita selalu berada di jalan Allah. Keterangan hadis, Asma adalah anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq, istri Zubair bin Awam, nenek Hisham dan Fatimah. Lafaz ma sya'nun nas, apa yang dikerjakan manusia. Pertanyaan ini muncul ketika Asma melihat kekalutan mereka. Kemudian lafaz fa asyarat, Aisyah menunjuk ke arah langit atau gerhana matahari. Maksud lafaz faidzan nasu qiyamun, maka ketika itu kelihatan sekelompok orang atau jamaah sedang berdiri melaksanakan sholat. Seolah-olah Asma dari kamar Aisyah menoleh ke arah masjid, maka dia menemukan mereka sedang berdiri mengerjakan sholat gerhana. Kemudian lafaz faqalat subhanallah, Aisyah memberi isyarat sambil mengatakan subhanallah. Qultu ayatun, atau tanda kekuasaan Allah. Dalam banyak riwayat disebutkan dengan lafaz seperti ini, yaitu hatta tajallani. Namun dalam riwayat Karimah menggunakan lafaz yang berbeda, yaitu yang artinya merasa gelap atau berkunang-kunang. Sedangkan al-husya artinya pingsan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah keadaan mendekati pingsan. Maka ungkapan ini adalah sebuah majas atau kiasan. Oleh karena inilah Asma mengatakan, lalu kusiram kepalaku dengan air, atau ia melakukannya pada saat menghadapi perasaan itu untuk menghilangkannya. Akan datang pembahasan lebih lanjut tentang hadis ini dalam masalah sholat gerhana insyaallah. Kemudian lafaz mislun, au qarib, serupa atau hampir serupa. Ibnu Malik mengatakan ini mengisyaratkan bahwa makna dasarnya adalah menyerupai fitnah Dajjal atau hampir menyerupai fitnah Dajjal. Adapun perkataan aku tidak ingat benar apakah Asma mengucapkan misla atau qarib. Ini merupakan keraguan dari perawi apakah Asma mengatakan misla atau qarib. Untuk itu matan hadis ini akan dijelaskan pada kitab Al-Janaiz insyaallah. Jadi terdapat dalam teks Asy-Syahrani bahwa Ibnu Abbas mengatakan marqaduna mahrajuna. Dalam hal ini masih harus diteliti kembali karena hal ini tidak terdapat dalam hadis, walaupun ada keterkaitan dengannya. Penulis menyinggung hal tersebut dalam pembahasan surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab
anjuran Nabi kepada utusan Abdul Qais untuk menjaga iman dan ilmu pengetahuan. Faqala Malik ibni Huwairis qala lana an-nabi irji'u ila ahlikum fa'allimuhum. Malik bin Al-Huwaris berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, kembalilah kepada kaum kalian dan ajarilah mereka tentang ilmu yang sudah kalian pelajari. Jadi ketika seseorang itu sudah belajar ilmu, maka seseorang tersebut diperintahkan oleh gurunya untuk kembali kepada kaumnya, untuk mengajarkan apa yang sudah dia pelajari saat mereka belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Hundar qala haddatsana Su'bah an Abi Jamrah. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata, telah menceritakan kepada kami Hundar berkata, telah menceritakan kepada kami Su'bah dari Abu Jamrah. Qala an Abi Jamrah qala kuntu utarjimu baina ibni Abbas wa bainan nas faqala inna wafda Abdul Qais ataun nabi ya sallallahu alaihi wasallam faqala man al-wafdu aw man al-qaumu qalu Rabi'ah qala marhaban bil qaum aw bil wafdi ghayra khazaya wala nadama qalu inna qalu inna na'tika min suqqah bi'idatin wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kuffar mudara wala nastati'u an na'tika illa fi syahrin haramin famurna bi amrin nukhbir bihi man wara'ana nadkhulu bihil jannata fa amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in amrahum bil imani billahi azza wa jalla wahdahu qala hal tadruna mal imanu billahi wahdahu qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa saumu ramadana wa tu'tul khumusa minal maghnami wa nahahum anid dubbai wal hantami wal muzaffati qala Su'bah
rubbama qala an-nakir wa rubbama qala al-muqayyar. Qala ihfaduhu wa akhbiruhu man wara'akum. Dari Abu Jamrah radhiyallahu an, dia berkata, aku duduk bersama Ibnu Abbas dan di tengah orang-orang, maka berkatalah Ibnu Abbas, ketika utusan Abdul Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada mereka, utusan dari suku manakah kalian? Mereka menjawab, kami dari suku Robi'ah. Nabi bersabda, selamat datang para utusan. Beliau mengucapkan tanpa ada niat penghinaan dan salan. Mereka menjawab, ya Rasulullah, kami tidak dapat datang menemui Anda kecuali di bulan haram ini, karena antara negeri kami dan negeri Anda ada kampung Mudor yang masih kafir. Oleh karena itu, berilah kami pengajaran yang jelas dan tegas, supaya kami sampaikan kepada orang-orang di daerah kami atau kampung kami, agar kami semua selamat dan kami semua masuk surga. Kemudian mereka menanyakan kepada Nabi tentang meminum minuman keras. Maka Nabi menyuruh mereka melaksanakan 4 perkara dan melarang 4 perkara pula. Nabi menyuruh mereka supaya beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian Nabi berkata, tahukah Anda sekalian apa artinya iman kepada Allah? Mereka menjawab, Allah huwa rasuluhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi bersabda, yaitu iman adalah mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian Nabi menyuruh mereka menegakkan sholat 5 waktu, kemudian membayar zakat, kemudian puasa di bulan Ramadan full, dan memberikan 1/5 harta rampasan perang mereka kepada Baitul Mal. Kemudian Nabi melarang mereka 4 perkara, yaitu dubba, hantam, muzaffat. Su'bah mengatakan, atau barangkali dia mengatakan nakir, atau barangkali dia mengatakan muqayyar. Selanjutnya Nabi bersabda, ingatlah semua itu dan sampaikanlah kepada orang-orang di kampung Anda sekalian. Jadi pesan Nabi tentang keislaman seseorang itu hanya ada 4 kewajiban dan yang diperintahkan oleh Nabi, dan ada 4 perkara yang harus dicegah atau dihindari. Keterangan hadis, hantam adalah sebuah bejana terbuat dari campuran tanah, rambut, dan darah. Kemudian dubba adalah labu botol tempat tua. Kemudian nakir adalah batang kurma yang dilubangi. Kemudian muzaffat adalah bejana yang dilumuri dengan ter. Yang dilarang adalah membuat nira pada bejana-bejana tersebut. Tetapi kemudian larangan itu dicabut kembali, dan yang dilarang hanyalah minum-minuman yang memabukkan. Jadi intinya adalah boleh gak meminum minuman keras? Nabi dengan jelas melarang umatnya untuk meminum
minuman yang memabukkan. Lafat wa tu'tu, dan memberikan. Saya katakan bahwa Ahmad telah meriwayatkannya dari Hundar. Dia mengatakan bahwa sepertinya kata an ini dihapus oleh Imam Bukhari dengan lafat wa an tu'tu. Kemudian lafat qala Syu'bah rubbama qala nakir wa rubbama qala al-muqayyar. Maksudnya bukan berarti dia perawi hadis mengalami keraguan-raguan untuk menentukan salah satu dari kedua lafaz ini, karena dengan menyebutkan kata muqayyar berarti mengulangi arti kata muzaffar yang disebut sebelumnya, yang disebutkan sebelumnya, karena keduanya mempunyai arti yang sama. Akan tetapi maksudnya bahwa perawi sangat yakin dalam menyebut 3 poin pertama dan mengalami keraguan pada poin keempat, yaitu nakir. Makanya dia sesekali menyebutkan nakir dan sesekali tidak menyebutkannya. Jadi dia, rawi tersebut, juga ragu-ragu dalam atau pada lafaz yang ketiga. Dia sesekali mengatakan muzaffat dan sesekali mengatakan muqayyar. Ini adalah penjelasan dia yang tidak ada hubungannya dengan riwayat lain. Pembahasan hadis ini telah dijelaskan pada akhir bab iman. Dalam bab itu penulis mengeluarkan riwayatnya dengan mengambil sanad paling atas dari Ali bin Al-Ja'd dan Syu'bah, di mana dalam hadis itu tidak ada pengulangan kata kecuali kata muzaffat dan muqayyar saja. Dia mempertahankan lafaz nakir, dan hal ini memperkuat apa yang saya katakan tadi. Kemudian lafaz wa akhbiruhu, dan sampaikanlah hal itu. Dalam riwayat Al-Kasmihani tidak memakai domir hak atau kata ganti hu. Wa akhbiru. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ar-rihlah, bepergian dan mengajarkan ilmu. Bab bepergian dan mengajarkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad ibnu Muqatil Abu Al-Hasan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Umar bin Sa'id bin Abi Husain qala haddatsani Abdullah bin Abi Mulaikah an Uqbah ibn Haris annahu tazawwaja ibnata li Abi Ihab bin Aziz fa'atathu imra'atun faqalat inni qad arda'tu inni qad arda'tu Uqbah wallati tazawwaja faqala laha Uqbah ma a'lamu annaka arda'tini wala akhbartini farakiba ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil madinati fasa'alahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa wa qad qila fafaraqaha Uqbah wa nakahat zawjan ghairah
yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Abu Al-Hasan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abu Husain berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abu Mulaikah. Dari Uqbah bin Al-Haris radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ia menikah dengan putri Abu sinten? Abu Ihab bin Aziz. Lalu datang seseorang perempuan mengatakan kepadanya, sesungguhnya saya telah menyusukan Anda dan perempuan yang Anda nikahi itu. Maka Uqbah menjawab, saya tidak tahu engkau telah menyusukan saya dan engkau tidak pula memberitahukan kepadaku sebelum ini. Kemudian Uqbah berkendara menemui Rasulullah SAW di Madinah untuk menanyakan perihal tersebut. Jadi ceritanya dia akan menikahi saudara sepersusuan. Akan tetapi dia baru tahu ketika dia akan melaksanakan akad nikah. Maka Uqbah langsung bersegera menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan perihal apakah nikah yang dilaksanakan itu sah atau bagaimana. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana mungkin engkau terus memperistrikannya? Bukankah sudah dikatakan bahwa dia saudara sepersusuan denganmu? Semenjak itu Uqbah menceraikan istrinya dan kemudian perempuan itu menikah dengan laki-laki lain. Jadi Nabi menegaskan bahwa meskipun kita tidak mengetahui bahwa wanita yang sudah kita nikahi itu adalah saudara sepersusuan, maka Nabi tetap melarang karena kita sudah diberitahu bahwa wanita tadi adalah masih saudara sepersusuan. Maka bagaimana mungkin kamu akan menikahi saudara sepersusuanmu sendiri? Maka resikonya atau keputusannya ya harus diceraikan atau nikahnya batal. Keterangan hadis. Rihlah artinya bepergian. Dalam riwayat kami juga dengan fathah. Rohlah artinya keberangkatan. Adapun jika dengan dhammah, maka maksudnya adalah tujuan perjalanan. Dan kadang juga digunakan untuk menyatakan seseorang yang berpindah kepadanya. Dalam kitab nikah, penulis menyatakan dengan sama pendengaran. Hadis ini dari Uqbah berbeda dengan orang yang mengingkarinya. Adapun mengenai perbedaan julukan Uqbah akan dijelaskan dalam kisah Habib bin Adi. Kemudian lafadz bahwa ia menikahi dengan putri. Istrinya bernama siapa? Ghaniyah yang dijuluki dengan Ummu Yahya. Seperti diterangkan pada bab syahadat. Namun Al-Karmani menyanggah dan mengatakan bahwa nama perempuan dan Abu Ihab tersebut tidak diketahui, tetapi yang jelas dia termasuk salah seorang sahabat.
Kemudian lafaz datang seorang perempuan. Saya belum menemukan nama perempuan itu. Yang pasti dia adalah keluarga dari Uqbah. Engkau tidak pula memberitahukannya kepadaku sebelumnya, seakan-akan dia menuduh perempuan itu. Jadi bisa jadi wanita yang memberitahukan tadi adalah ibu kandung dari Uqbah, atau ibu sepersusuan dari Uqbah dan wanita yang dinikahi itu. Kemudian Uqbah berkendara atau dia berangkat dari Makkah menuju Madinah hanya karena ada persoalan bagaimana tentang status pernikahannya tadi. Dengan segera dari Makkah menuju Madinah, karena Makkah adalah tempat tinggalnya Uqbah. Ada perbedaan antara judul bab dengan bab Al-Khuruj fi Thalabil Ilmi, keluar mencari ilmu, yaitu judul bab ini lebih khusus, sedangkan bab Khuruj lebih umum. Pembahasan hadis ini akan dijelaskan pada kitab syahadat insyaallah. Kemudian lafaz dan perempuan itu menikah dengan laki-laki lain. Ya, jadi akhirnya wanita tersebut tidak jadi menikah dengan Uqbah. Kemudian wanita tersebut menikah lagi dengan sahabat yang bernama Duraib. Jadi apabila ada persoalan di antara di dalam masyarakat, maka apabila kita tidak mengetahui atau tidak bisa memutuskan bagaimana persoalan tersebut, hukumnya bagaimana, yang betul bagaimana, atau keputusannya bagaimana, maka kita harus mencari fatwa kepada orang yang lebih mengetahui. Pada zaman itu masih ada Nabi Muhammad. Jadi para sahabat ketika ada permasalahan, mereka langsung menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan keadaan sekarang? Maka kita perlu, apabila ada permasalahan yang tidak jelas hukumnya atau kita belum paham, maka kita bisa menanyakan kepada ahlinya, kepada ulama, kepada ustadz atau orang-orang yang ahli di bidang agama. Bismillahirrahmanirrahim. Bab bertukar pikiran fil ilmi, di dalam ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abul Yaman, akhbarana Su'aib an Zuhri qala Abu Abdullah wa qala Ibn Wahb akhbarana Yunus an ibni Shihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Abi Thawr an Abdullah bin Abbas an Umar qala kuntu ana wa jarun li min ansar fi Bani Umayyah ibni Zaid wa hiya min awalil Madinah wa kunna natanawabun nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanzilu yauman wa anzilu yauman fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dzalikal yaumi minal wahyi wa ghairihi wa idza nazala fa'ala misla dzalika
fanazala sahibi al-ansari yawma naubatihi fadaraba baba darban syadidan faqala athamma wa huwa fafazi'tu fakharajtu ilaihi faqala qad hadatha amrun azimun qala fadakhaltu ala Hafsata fa idza hiya tabki faqultu talaqakunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat la adri summa dakhaltu ala nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu wa ana qaimun atallaqta nisaaka qala la faqultu Allahu akbar. Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman, telah mengabarkan kepada kami Su'aib dari Az-Zuhri. Menurut jalur lainnya, Abu Abdullah berkata dan berkata Ibnu Wahab telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab dari Ubaidillah bin Abdullah bin Abu Thawr dari Abdullah bin Abbas dari Umar berkata, aku dan tetanggaku dari Ansor berada di desa Bani Umayyah bin Zaid. Dia termasuk orang kepercayaan di kota Madinah. Kami saling bergantian menimba ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehari aku yang menemui beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan hari lainnya dia yang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika giliranku tiba, aku menanyakan seputar wahyu yang turun hari itu dan perkara lainnya. Dan jika giliran tetanggaku tiba, ia pun menanyakan hal yang sama. Jadi sahabat ini bergantian menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hari giliran tetanggaku tiba, dia datang kepadaku dengan mengetuk pintuku dengan sangat keras seraya berkata, apakah dia ada di sana? Maka aku kaget dan keluar menemuinya. Dia berkata, telah terjadi persoalan yang gawat. Umar berkata, aku pergi menemui Hafsah dan ternyata dia sedang menangis. Aku bertanya kepadanya, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menceraikanmu? Hafsah menjawab, aku tidak tahu. Maka aku menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil berdiri. Aku tanyakan, apakah engkau menceritakan istri-istri engkau? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Maka aku ucapkan Allahu akbar. Jadi Nabi setiap hari itu selalu ditemani oleh para sahabat. Dan para sahabat selalu menanyakan tentang apakah hari itu ada wahyu yang turun dan perkara-perkara lain yang akan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Keterangan hadis, perkataan Umar, aku bersama tetanggaku saling bertukar apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Hanya terdapat dalam riwayat Syu'bah dari hadis Zuhri. Hal ini diterangkan oleh Az-Zuhri dan Daruqutni serta Hakim dan lain-lain. Penulis telah menyebutkan hadis ini lebih lengkap pada kitab nikah dari Abu al-Yaman dan penulis di sini menyebut riwayat Yunus bin Yazid untuk memberitahukan bahwa hadis ini semuanya bukan hanya dari jalur Syu'aib saja. Tetangga yang dimaksud adalah Utbah bin Malik Ibnu al-Qaslani, namun penulis tidak menyebutkan dalilnya. Kemudian lafaz maka aku masuk menemui Hafsah.
Secara lahir, konteks ungkapan ini dapat menimbulkan dugaan bahwa yang mengatakan adalah Utbah, padahal yang masuk menemui Hafsah adalah Umar. Menurut Al-Kasmihani, lafadznya maka aku masuk menemui Hafsah, dan dengan kata lain Umar berkata maka aku masuk menemui Hafsah. Kalimat ini tidak mengalami pemotongan karena dalam hadis aslinya setelah perkataan Al-Ansari Utban Amrun azim dikatakan Rasulullah telah mentalak istrinya dalam hati saya. Dia ada perasaan, kenapa kok istrinya Nabi ini menangis? Apakah Rasulullah menceraikan istrinya? Nah, dia memiliki perasaan seperti itu. Saya berpikir bahwa hal ini benar terjadi. Hingga setelah aku sholat subuh, saya mengencangkan baju dan pergi untuk menemui Hafsah. Hafsah adalah Ummul Mukminin, anak perempuan Umar. Dalam hadis ini menunjukkan diperbolehkannya bersandar kepada khobar wahid, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, dan hadis mursal. Di samping itu menganjurkan kepada manusia untuk menuntut ilmu dan tidak boleh melupakan mencari nafkah hidup agar dapat dipergunakan dalam menuntut ilmu dan lainnya. Selain itu merupakan anjuran untuk menanyakan sesuatu yang terlewatkan karena ketidakhadiran pada saat itu. Hal ini diketahui dari keadaan Umar yang melakukan perniagaan pada saat itu seperti yang akan diterangkan pada kitab Buyuk, jual beli. Jadi apabila kita mendapatkan sebuah berita dan kita tidak mengetahui kebenaran berita tersebut, kita tidak boleh langsung mengambil mentah-mentah berita tersebut. Bisa jadi apa yang kita pikirkan itu salah, bisa jadi juga apa yang kita pikirkan itu juga benar. Maka sebelum kita mengetahui kebenarannya, alangkah baiknya kita langsung mengkonfirmasi kepada yang memberi atau yang bersangkutan atau yang bisa dipercaya. Dalam hal ini adalah Rasulullah, karena yang menangis tadi adalah istri Rasulullah. Nah, dia dalam hatinya bertanya-tanya, ini apakah Rasulullah sedang bertengkar dengan istrinya ataukah Rasulullah menceraikan istrinya? Nah, sedangkan istrinya ketika ditanya dia hanya diam saja, tidak bisa menjawab. Maka untuk mencari kebenaran tersebut, sahabat tadi langsung bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau menceraikan istrinya? Rasulullah menjawab tidak. Kemudian para sahabat akhirnya mengucapkan Allahu Akbar, artinya mereka lega bahwa apa yang disangkakan di hatinya bahwa Rasulullah menceraikan istrinya adalah salah, atau berita yang didengar atau yang difikirkan itu adalah ternyata salah. Hadis ini juga mengisyaratkan bahwa syarat hadis mutawatir adalah harus bersandar kepada sesuatu yang dapat diindra atau kenyataan, bukan bersandar pada isu yang tidak diketahui sumbernya. Jadi untuk mengetahui hadis ini benar-benar sahih, maka harus bersandar kepada seseorang atau yang dapat diindra atau kenyataan. Tidak boleh hanya sekedar isu yang tidak diketahui kebenarannya. Maka untuk mendapatkan hadis yang mutawatir harus bersandar kepada sesuatu yang dapat diindra atau kenyataan. Tidak boleh hanya sekedar isu. Karena kalau hadis itu salah, maka yang kita lakukan juga akan salah. Karena hadis itu adalah pedoman bagi umat Islam. Masalah ini juga akan diterangkan lebih lanjut dalam bab kitab nikah, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.